Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Kak. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Okay, before we start lesson today, let's pray together. Okay, minggu kemarin kita belajar tentang mat lazim kan? Mat lazim yang apa aja kita belajar minggu lalu? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Pernah nggak dengar itu wakaf? Oke, pada hari ini kita belajar tentang wakaf. Oke, judulnya wakaf. Tuh, kita bahas pengertian. Yang kedua, tanda-tandanya. Oke. Satu, pengertian. Wakaf tadi berasal dari bahasa apa, Kak? Iya, bahasa Arab. Wakaf berasal dari kata bahasa Arab, yaitu waqfun, yang artinya berhenti. Jadi kita buat secara istilah, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran sejenak untuk mengambil napas. Jadi wakaf itu menghentikan bacaan Al-Quran sejenak untuk mengambil napas, Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan sering-sering kita mencuri napas. Ada kali itu orang yang begitu kan dia, ya, itu berarti nggak tahu dia aturan untuk mengambil napas. Di dalam membaca Al-Quran itu ada tanda-tanda wakaf yang di salah satunya kita boleh berhenti. Ada yang nggak boleh kita berhenti, ada yang wajib kita berhenti. Oke? Apa tadi Kak pengertian wakaf? Wakaf itu berhenti. Iya, kalau misalnya menurut istilah menghentikan bacaan Al-Quran sejenak untuk mengambil napas. Sejenak. Ini bukan, misalnya kan kita menghentikan bacaan Al-Quran, bukan kita tutup Al-Quran. Ini sejenak, berarti sejenak, sebentar, untuk mengambil napas saja. Jangan kalau misalnya udah kita hentikan baca Al-Quran, baru kita tutup, itu berhenti membaca Al-Quran, itu kan sama dengan oke. Jadi pengertiannya udah paham kan Kak? Wakaf artinya berhenti, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran sejenak untuk mengambil napas. Oke, yang kedua kita tanda-tanda wakaf. Yang pertama itu ada namanya wakaf lazim. Itu tandanya di dalam Al-Quran itu mim kakinya ke belakang. Mim yang kakinya ke belakang. Ini namanya wakaf lazim. Mim yang kakinya ke belakang. Itu kita ketika membaca Al-Quran itu harus berhenti. Baru di dalam Al-Quran juga ada namanya mim kecil. Kayak gini kan, tapi ke bawah kakinya. Iya, bagus. Gini kan dia
mim ba'di. Di sini guys dia ketik. Nah. Beda kan? Kalau misalnya mim kalau menunjukkan iklab kakinya ke bawah, kalau misalnya untuk menunjukkan waqaf lazim mimnya itu kakinya ke belakang. Paham Kak? Paham. Oke. Jadi kita buat contoh dari waqaf lazim. Contohnya contohnya Kak, dari kalimat ini, biar nisbat ya. Min bani, ada kan di sini mim kecil. Min bani Israila mim ba'di Musa. Ada mim yang ini, mim yang kecil, ini namanya waqaf lazim. Mim yang ini Kak, namanya iklab. Mim yang ini Kak, namanya iklab. Jadi kalau misalnya ada kakak nampak di sini mim yang kecil, kakinya ke belakang, itu waqaf lazim. Kalau waqaf lazim itu wajib, iya wajib berhenti atau harus berhenti. Oke, yang kedua namanya waqaf mamnu. Waqaf mamnu, atau dalam Al-Quran itu yang lam alif, itu yang baca Al-Quran itu boleh berhenti, tidak boleh berhenti ketika kita menemukan lam alif. Tapi kalau misalnya kakak nggak tahan nafas kakak, boleh kakak berhenti, tapi dengan syarat kakak harus mengulang kalimat sebelumnya. Oke, sekarang Kak contoh dari waqaf mamnu. Contohnya fi qulubihim maradu. Langsung kita sambung ini. Maradu fazadahumullah. Oke? Dapat? Baca Kakak Latong ini. Fi qulubihim maradu fazadahumullah. Oke, kalau misalnya ada namanya waqaf mamnu, itu kita harus lanjut, nggak boleh berhenti. Kalau misalnya ada waqaf lazim, kita harus berhenti. Oke, udah paham Kakak perbedaannya? Oke, ada kan yang harus kita berhenti dan ada yang tidak boleh berhenti. Oke, contoh yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini tandanya itu jim. Itu ketika kita temukan dalam Al-Quran, kita itu boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Boleh berhenti, boleh melanjutkan. Artinya kita boleh memilih di antara yang dua. Oke? Boleh kita berhenti atau boleh melanjutkan. Contohnya jadi waqaf yang ketiga itu namanya waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh berhenti, boleh melanjutkan. Kita boleh memilih di antara yang dua. Contohnya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini memilih berhenti. Kalau misalnya kita memilih melanjutkan, cara apanya? Wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida. Oke? Udah paham Kakak? Ada 3 kan yang kita pelajari hari ini? Oke, yang pertama itu namanya waqaf lazim. Itu tandanya huruf mim. Kakinya di mana? Di belakang. Kalau di bawah? Ke bawah? Iklab. Jadi yang kedua itu namanya mamnu. Lam alif itu harus lanjut, tidak boleh berhenti. Yang ketiga namanya waqaf jaiz, tandanya huruf jim.
itu kita boleh memilih di antara yang dua. Apa? Boleh melanjutkan. Oke, baca contohnya. Oke, itu kakak memilih untuk berhenti. Coba untuk dilanjutkan. Oke, bagus. Sudah paham ya kakak semua? Oke, jadi Miss ulang. Wakaf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berhenti, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran nafas. Nggak boleh mencuri nafas, karena ada kan aturannya, tanda-tandanya yang seharusnya ada kan 6 tanda-tanda wakaf. Yang kita pelajari hari ini cuma 3. Di antara yang 3 ini udah paham semua? Oke, nanti di rumah ketika kakak membaca Al-Quran harus kakak aplikasikan yang sudah kita pelajari. Oke, untuk wakaf 3 lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Any question, Kak? Okay, I think that's all for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.